pengalaman saya dulu pernah di daerah Jawa Tengah ya, istilahnya yang boleh dikatakan itu masyarakatnya umum dan sangat dari segi ekonomi kurang. Kenapa mereka bisa terjerat pinjol? Ya. Nah itu di situ saya pernah mendengar ceritanya sampai rumahnya itu didatengin, disatroni oleh 10 orang. 10 orang itu dia minta supaya rumahnya dikosongin. Kolektor tuh ya? Nah kayak model debt collector. Padahal dia pinjam kecil, nggak besar. Pinjol apa rentenir? Pinjol. Dia pinjol, kasih. Tapi cuma berbunga sehingga dia tidak bisa bayar. Nah dia tidak bisa bayar itu si para debt collector ini menghancurkan pintu belakang dengan cara paksa. Dia sampai ketakutan tuh, penghuninya sampai ketakutan. Ya makanya inilah dari di sini kita bisa ambil kesimpulan bahwa memang pinjol itu sangat merugikan dan sangat tidak baik untuk kita sendiri, terutama masyarakat dan keluarga kita gitu. Jadi kalau saran aneh sih istilahnya memang dengan didirikannya Bank Infak ini itu sangat positif, kemajuan yang mungkin insya Allah ke depan kita juga bisa lebih banyak merekrut para alumni maupun masyarakat umum yang terjerat pinjol biar supaya ikut gabung di Bank Infak itu sendiri. Sekian, terima kasih. Sekian dulu. Ini ngobrol-ngobrol aja kan. Iya. Kira-kira kawan-kawan alumni Men1 dukungan nih dengan adanya Bank Infak nih? Kalau untuk kawan-kawan dari para alumni yang saya lihat, yang saya perhatikan, kalau para alumni ya sedikit sekali untuk mengikuti apa sih itu yang namanya Bank Infak, ya kan? Tapi kalau masyarakat umum, apalagi yang terjerat pinjol, ya mungkin sebagian besar mereka mensupport dengan adanya Bank Infak ini. Kalau kita lihat dari segi kemaslahatannya untuk masyarakat gitu kan. Jadi harapannya Bank Infak ini sifatnya terbuka ya? Terbuka. Bukan jadi hanya untuk alumni saja ya? Betul. Jadi sifatnya kita dirikan Bank Infak ini terbuka saja. Jadi jangan ada di ruang lingkup alumni doang gitu, istilahnya kita kok monoton, jadi istilahnya nggak bergerak di lingkungan para alumni. Nah kalau di seputaran lingkaran luar juga ikut serta, itu bisa kemungkinan insya Allah kita akan maju. Jadi akan besar. Nanti bisa dari alumni, bisa dari luar alumni. Bisa kemungkinan bisa kita ambil dari para orang luar maupun para alumni yang bisa direkrut menjadi anggota. Yang anggota baik itu staf apa jadi kan seperti itu. Jadi kalau saya sih positive thinking, kalau misalnya kita memakai nama Nur Samania, kita berdiri sendiri itu lebih baik dan lebih bagus. Pertimbangannya apa? Kenapa secara terbuka lebih bagus gitu? Soalnya kalau pakai nama alumni kan ada emosionalnya kuat. Kalau pakai nama alumni emosionalnya kayaknya kurang, dukungannya juga kurang ya, karena tersebar ya. Ya karena mungkin sebagian dari para alumni sudah mengetahui apa sih itu Bank Infak, ya kan. Kalau kita secara umum ada alumni juga, ada masyarakat umum juga. Jadi masyarakat umum juga pasti mempertanyakan Bank Infak itu seperti apa sih. Jadi mensupportnya selalu ada gregetnya lah dari masyarakat umum. Kalau di sekitaran alumni kayaknya kurang kalau saya lihat kurang baik lah istilahnya, kurang bagus. Kalau ke masyarakat umum keseluruhan lebih baik. Jadi pasarnya lebih bagus, lebih terbuka, dan ya mudah-mudahan dengan kita gabung di Bank Infak ini yang mudah-mudahan bisa berkembang lebih besar karena jangkauannya kan masyarakat luas gitu. Jadi bisa aja nih Bank Infak yang didirikan oleh para alumni ini
sebuah karya amal untuk masyarakat. Bisa Jadi dikatakan dari alumni untuk masyarakat. iya, bisa dikatakan seperti itu. Jadi Kiprah ya, alumni di masyarakat gitu. jadi karya cipta para alumni Man 1 Grogol itu dibuatlah Bank Infak hasil karya alumni untuk kemaslahatan masyarakat semua gitu. Jadi lebih istilahnya lebih mengena. Istilahnya lebih mengena ke situ. Jadi ada penjabarannya hasil karya alumni Man untuk kemaslahatan masyarakat yang benar-benar membutuhkan, satu, pinjaman, kedua Tanpa riba ya. pinjaman tanpa riba, kedua yang terjerat pinjol, ya kan, pinjaman online yang sampai menjerat puluhan juta itu. Makanya itu saya supportnya kalau bisa ya kita mendirikan bendera sendiri gitu. Jadi bisa aja nih ada alumni tetangganya yang membutuhkan, saudaranya membutuhkan gitu kan. Jadi dengan adanya Bank Infak ini, peran dari alumni Man 1 Grogol ada di masyarakat gitu ya, membantu masyarakat. Betul. Jadi seperti itu Bang Eno. Jadi harumnya nama Man 1 Grogol itu bukan di lingkungan para alumni saja, bahkan di lingkungan masyarakat juga nama alumni Man itu sangat bagus dan harum ya, istilahnya dengan didirikan Bank Infak itu sendiri gitu. Gitu ya. Dari angkatan 96 sendiri berapa besar nih dukungan? Kalau angkatan 96 saya belum dapat apresiasi dari rekan-rekan karena kita belum adakan perkumpulan, belum ada perkumpulan pengajian lah. Kalau misalkan udah ada kumpul pengajian, ya bisa jadi mereka juga mensupport dengan adanya Bank Infak itu. Cuman kan kita selama ini untuk mensosialisasikan face to face kan agak kurang, agak susah. Kalau dengan adanya pengajian kan, apalagi dijelaskan oleh Bang Eno sendiri, itu lebih banyak tertarik gitu. Jadi lebih keren dong kayaknya Bank Infak dari alumni Man 1 untuk masyarakat. Betul. Gitu ya. Betul. Sebagai pengabdian di masyarakat. Gitu. Jadi ya boleh katakan hasil karya kita di mata masyarakat tuh baik. Penilaian masyarakat hasil karya kita tuh oke, gitu aja. Kira-kira bisa berjalan lancar nggak nih? Kan namanya Insya Allah. Bank Infak kan kegiatan utamanya memberikan pinjaman tanpa riba, ya kan? Tanpa denda, tanpa sita gitu. Nah, kira-kira macet nggak nih? Yang pinjaman ada debt collectornya aja masyarakat nggak mampu bayar. Ya tergantung. Apalagi Bank Infak. Sekarang gini. Gimana? Kalau misalkan kita positif thinking aja ya, kalau misalkan di masyarakat kita sudah terapkan sistem-sistemnya dengan ketentuan-ketentuan apa saja yang ada di Bank Infak itu, mungkin mereka bisa memahami. Kalau kita tidak ada ketentuan, ada syarat-syarat apa aja yang harus dipenuhi, itu kayaknya bisa seperti terjadi kayak pinjol itu kan, karena kan pinjol itu kan tidak pakai syarat-syarat. Hanya cuma foto KTP sama orangnya jadi. Nah kalau kita kan kalau kita kan istilahnya ada syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi, itu ketentuan apa saja yang harus kita patuhi. Nah di situ mereka akan membaca, mereka akan nyaring apa saja nih ketentuan itu. Lagi pula ini kan tujuannya sosial ya, untuk membantu. Dan pada saat orang pinjam itu kan dia juga sebenarnya belum tahu bisa mulangin apa enggak gitu. Jadi prediksinya tepat apa enggak gitu kan. Dikiranya bisa bayar nanti, pada kenyataannya kok meleset kan gitu ya. Ya kita sekarang makanya adanya di ketentuan itu. Nanti ketentuannya itu seperti apa? Misalkan dia pinjam 1 juta, terus udah pada saatnya lunas dia meleset sehari 2 hari, tinggal berikan ketentuan seperti apa, penilaian seperti apa kepada orang yang pinjam itu sendiri. Tapi menurut Bang Azhari ini solusi yang bagus ya untuk memerangi riba gitu di masyarakat. Betul. Solusi yang bagus. Apalagi kita bisa bekerja sama dengan para DKM masjid
DKM masjid yang udah besar, kita dekati mereka, nanti mereka juga menjelaskan, sangat-sangat ini positif masyarakat. Berapa persen nih Bang Azhari mendukung? Kalau aneh 100% mendukung. 100%. Mendukung dengan kegiatan adanya Bank Infak. Ya makanya ayo para rekan-rekan semua, para alumni ya, baik angkatan 89, 90 sampai 2000 berapa ya, ayolah kita dirikan Bank Infak ini supaya besar di mata para alumni, juga besar di mata masyarakat gitu. Dan besar di mata Allah. Besar di mata Allah karena kita menghilangkan bau riba itu sendiri gitu. Jadi siap nih Bang Azhari? Ya, alhamdulillah siap. Ini siap. Terima kasih Bang. Terima kasih Bang Eno. Motivasinya nih, mudah-mudahan ini juga ditangkap oleh teman-teman alumni bahwa kita bersatu berkiprah untuk kesejahteraan masyarakat secara luas gitu. Siap, ya, dari alumni untuk masyarakat gitu, betul. Terima kasih Bang Eno. Karena tayangin di YouTube nih, judulnya apa kira-kira nih? Apa ya?